Ketika struktur kita gagal bahkan sampai roboh, itu akan mengakibatkan korban. Jadi tahan gempa itu bukan berarti anti gempa ya, bukan ya? Beda ya? Itu ya. Tahan gempa sama anti gempa beda ya? Iya, Kita bukan Tuhan soalnya. iya betul. Masyarakat awam itu tidak mengerti standarnya. Mhm. Standar bahwa kita punya SNI yang mengatur dengan desain baik material maupun dimensi, beban itu sudah diatur semua. Halo teman kakak, kembali lagi nih di KUA Konstruksi untuk Awam bareng sama aku Cynthia Oktaviani. Aku nggak sendirian karena aku sudah bertemu dengan Insinyur Faisal Arif STMT alias Mas Faisal. Halo Mas Faisal, Halo, apa kabar? baik, alhamdulillah. Sehat, alhamdulillah. Nah ini senang banget nih karena di sebelah aku udah ada seorang ahli struktur bangunan gedung. Nah sebelumnya boleh dong di-share ke teman-teman kokoh yang ada di luar sana, kira-kira pengalamannya sebagai seorang ahli struktur bangunan gedung itu seperti apa sih? Baik, terima kasih. Jadi saya sudah 20 tahun berkecimpung sebagai praktisi konsultan ahli bangunan gedung. Mhm. Selain itu juga saya sebagai tim profesi ahli di DKI Jakarta dan juga sekaligus sebagai akademisi atau dosen di Teknik Sipil Universitas Pakuan. Waduh, jadi bener-bener ya praktisi juga, kemudian dosen juga di sini. Nah, pas banget kita mau ngebahas tentang struktur bangunan. Sebelumnya nih, kalau ngomongin soal ahli struktur, kan biasanya kalau misalnya kita mau bangun rumah, kita mau renov rumah, kita kan akan konsultasi biasanya ke arsitek. Terus biasanya nanti dieksekusi sama kontraktor. Nah, ini tuh ada ahli struktur. Kira-kira perannya ahli struktur dalam proses pembangunan tuh seperti apa sih, Mas? Ya, jadi ahli struktur itu sendiri adalah bertanggung jawab dan memastikan bahwa struktur kita itu aman Aman, itu paling terhadap penting ya? Mhm. beban-beban yang bekerja, baik beban tetap maupun beban yang sementara yang sering terjadi saat ini adalah beban gempa. Oke. Nah, itu yang perlu diperhatikan karena arsitek sekali lagi tidak bisa melakukan hal itu. Oke. Oke. Jadi ternyata penting banget nih buat teman-teman semua ya. Bukan cuman ke arsitek, bukan cuman ke kontraktor, tapi juga harus konsultasi sama ahli struktur. Ya, Apalagi Indonesia ini kan juga rawan gempa gempa. ya, apalagi di area-area tertentu. Nah, kalau misalnya ngomongin tentang struktur bangunan gitu ya. Sebenarnya apa sih struktur bangunan itu? Ya. Jadi struktur bangunan itu adalah bagian dari bangunan Mhm. yang berfungsi untuk menahan beban-beban yang bekerja. Jadi Oke. seperti balok, Ya. kolom sampai dia disalurkan ke fondasi. Nah, itu Oke. adalah bagian dari struktur bangunan. Nah, beban ini kita golongkan menjadi dua bagian, jadi Mhm. beban tetap dan Oke. beban sementara. Beban tetap ini adalah beban dari strukturnya sendiri pertama, kemudian beban finishingnya. Misalnya ada lantai, plafon, dinding, dan sebagainya. Dan yang selanjutnya adalah beban dari fungsi bangunan. Mhm. Jadi misalnya orang, kemudian Ya. furniture, Benar-benar. itu tergantung dengan fungsinya. Ya. Jadi misalnya rumah itu berbeda dengan kantor atau Ya. dan sebagainya. Dan yang terakhir adalah beban sementara. Beban Oke. sementara ini ada dua. Jadi pertama gempa Mhm. yang sering terjadi dan juga beban angin. Itu Ya. juga harus diperhitungkan. Jadi beban tetap dan beban sementara itu harus bisa ditahan oleh struktur kita supaya dia tetap kokoh berdiri. Oke. Jadi ternyata ada perbedaan ya, beban itu Iya, macam-macam dan bahkan angin aja harus iya, dipertimbangkan nih iya. sebagai beban yang sementara. Sementara. Oke, tapi balik lagi deh, kenapa sih struktur bangunan tuh penting banget, Mas? Sangat penting ya. Karena membangun kan ibarat kita berinvestasi ya, Ya, investasi properti. Nah, ketika struktur kita gagal bahkan sampai roboh, itu akan mengakibatkan korban. benar. Korban jiwa, kemudian korban dari properti kita yang roboh itu kan Ya, akan hancur. nggak mau Nggak mau dong, kita dong. udah keluar uang banyak banget untuk bangun rumah, ternyata nggak kokoh. Iya. Nah, terus kalau bicara soal struktur bangunan gitu ya, ada
apa aja sih jenis-jenis struktur berdasarkan fungsinya? Ya, jadi kita golongkan menjadi dua. Jadi struktur utama atau apa main structure sama struktur sekunder Oke. atau struktur pendukung. Jadi struktur utama itu adalah balok, kemudian kolom, plat, dan fondasi ya. Sedangkan struktur sekunder sendiri adalah lebih pada untuk finishing. Jadi balok praktis, kolom praktis, kemudian rangka fasad, rangka dinding, kemudian ada tangga. Jadi yang utama tadi adalah dia harus memikul beban-beban utama seperti beban tetap dan sementara. Sedangkan yang sekunder tadi lebih pada mempertahankan finishingnya sendiri itu. Kira-kira seperti itu. Ini mungkin udah mulai agak roaming nih ya, Iya. karena tadi udah nyebutin ada balok lah, plat lah, dan lain sebagainya. Tenang, nanti kita bakal bahas lebih dalam soal itu. Tapi aku mau tanya dulu nih ke Mas Faisal, kira-kira kalau pembagian jenis struktur berdasarkan dari materialnya tuh ada nggak sih? Ya, oke. Jadi secara umum itu ada 3 jenis material struktur ya. Jadi pertama adalah material baja, kemudian yang kedua material kayu, dan yang ketiga adalah material beton. Oke, jadi baja, kayu, sama beton. Beton. Oke. Nah, secara penjelasan singkatnya bahwa baja itu adalah material yang berasal dari biji besi atau yang terkenal kita sebut baja ya. Nah, baja ini biasanya berbentuk profil WF atau H-beam, CNP atau siku. Nah, material ini sebenarnya punya kekuatan yang cukup tinggi ya, dan dia juga lebih elastis. Jadi bagus untuk struktur tahan gempa. Oke. Dan juga material ini punya keunggulan, dia bisa difabrikasi di workshop sehingga ketika pemasangan itu sudah jadi, tinggal diinstal aja. Jadi nggak lama diproses masang di Betul, tempatnya ya. iya. Dan juga bangunan temporer atau sementara. Karena kalau dia misalnya sudah selesai dipakai bisa dibongkar, dipakai di tempat lain. Nah, itu bagusnya. Cuma material baja ini agak mahal Oke. untuk saat ini. Itulah ya, biasanya Itu, kalau yang iya. bagus-bagus gitu ya. Mahal Lebih karena tadi dia berasal dari material biji besi yang mana sekarang agak terbatas stoknya di sumbernya di Indonesia. Dan bahkan sekarang kita harus mengimpor impor baja dari luar negeri. Oke. Itu yang untuk pertama material tuh, baja itu. Nah, yang kedua adalah material kayu atau bambu juga ada. Itu sering kita temui pada struktur yang tradisional ya, struktur kita misalnya dulu rumah panggung. Benar. Kan Itu rumah di kan Kalimantan banyak iya. Mereka memang mengandalkan material yang lokal konten ya. Dia bagus sebenarnya dan juga elastis. Artinya dia fleksibel ketika gempa bagus. Cuma masalahnya adalah keawetan. Jadi karena kayu ini rawan serangan rayap. Iya, benar-benar. Dan juga ketika di kondisi yang lembab dia akan mudah lapuk. Sehingga akan mengurangi kekuatannya. Oke. Dan juga saat ini sudah mulai terbatas nih karena stok dari pohon kita kan sudah mulai berkurang. Mulai banyak yang gitu. ditebangin. Iya, itu. Dan kayu ini akan sangat terbatas untuk bangunan yang super tinggi ya. Kalau 1-2 lantai sih masih oke. Karena kalau udah tinggi dia kekuatannya sendiri sangat terbatas. Iya, gitu. benar-benar. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah material beton. Nah, ini yang mungkin sering kita jumpai di sekitar kita. Kenapa material ini juga menjadi material yang favorit? Karena sumber penyusun dari beton ini sangat melimpah nih di kita. Jadi misalnya semen, pasir, kemudian batu kerikil itu kan sumber yang melimpah yang ada di Indonesia. Betul. Nah, ini membuat material ini menjadi pilihan utama. Karena dia melimpah jadi lebih murah. Oke. Dan material ini juga sangat mudah dibentuk, dicetak sesuai dengan bentuk-bentuk konstruksi yang unik-unik. Biasanya arsitek kan suka yang bentuk yang unik. Ini sangat cocok. Jadi material beton, dan material beton sendiri ini kan punya kekuatan tekan yang tinggi. Tapi dia harus dikombinasi dengan
baja tulangan untuk Oh, menahan tariknya, sehingga muncul istilah beton bertulang. beton bertulang. Bertulang. Oke, beton tulangan. Nah, ini maksudnya tulang nih apa sih, Mas? Ya, jadi tulangan itu adalah berupa besi ya, besi tulangan yang sering kita lihat dia dirakit dulu sebelum dicor ya. Jadi Mhm. dia adalah elemen besi yang ditanam di dalam penampang beton. Oke. Nah, itu namanya besi tulangan atau baja tulangan. Gitu. Oke, fungsinya apa, Mas? Dia menahan tegangan tarik dari penampang beton itu sendiri. Karena dalam penampang beton itu ketika dia dibebani akan timbul tegangan tekan dan tarik gitu. Oke, ini kira-kira ngerti nggak ya teman-teman Iya, awam ya? Maksudnya gimana nih, Mas, tarik. yang tarik tekan gitu? Iya. Oke, misalnya ini saya analogikan tangan ya. Iya. Jadi tangan ini kalau saya tekuk gini, Heeh. dia bagian atas akan sakit. Ya itu dia berarti Karena ketarik. ketarik. Nah, bagian bawahnya Oh. ini dia ketekan. Oh, oke, Kayak oke, gitu. oke. Dan Jadi itu juga yang terjadi pada struktur untuk bangunan. bangunan. Makanya ada tulangan, jadi untuk membantu ketika Mena ada menahan oke, tarikan. tarikan. Sementara si betonnya tadi Menahan menahan tekan. tekanan. Oh, Oke, jadinya kira-kira. komplit deh kalau ada Komplit. beton tulangan. Sekarang aku sebagai awam mengerti. Oke. Oke, nah ngomongin tentang struktur bangunan, apa sih kriteria-kriteria yang harus dimiliki oleh struktur bangunan? Ya tentunya dari segi dimensi ya, itu dia harus bisa mempunyai kekuatan menahan beban-beban yang bekerja. Mhm. Bahkan sekarang di SNI kita mengatur nih dimensi minimum ya. Oke. Misalnya balok itu dia harus punya lebar 25 cm. Ada standarnya. Kemudian kolom Mhm. yang berdiri itu harus mempunyai dimensi minimum 30 cm. Nah, ini harus kita pahami. Iya. Kemudian plat lantai dia 12,5 cm. Itu adalah aturan yang diatur di SNI kita. Kemudian materialnya juga harus memenuhi standar minimum. Ya, misalnya betonnya itu harus punya mutu FC 21 MPa. Ya, dan tadi selain beton ada tulangan. Tulangan itu harus tulangan yang berulir. Harus Ulir, berulir. nggak boleh Oke. polos lagi ya. Oke. Ini menjadi harus difahami bahwa di SNI kita sudah tidak membolehkan penggunaan tulangan polos kecuali untuk penampang yang bulat atau Kenapa tuh, Mas, nggak boleh spiral. polos? Nah, kalau kita ketahui bahwa tulangan ulir itu kan ada seratnya gitu ya di permukaan. Nah, itu dalam rangka supaya dia melekat dengan betonnya. Kan dia Oke. kasar ya. Mhm. Jadi ada bonding atau lekatan dengan betonnya. Kalau polos kan nggak ada lekatan, Benar, kurang ya. benar. Sehingga ketika kena gempa dia akan terpisah tuh antara beton dan Tulangan. tulangannya. Kira-kira gitu. Jadi Aduh, harus ternyata ulir penting ya. ya. Bener. Jadi memang ahli struktur nih penting banget ya supaya kita juga ngerti tentang struktur bangunan. Iya. Oke, tapi sebenarnya ada nggak sih hal-hal dasar ya yang menentukan kriteria struktur yang kita ingin gunakan? Masyarakat awam itu tidak mengerti standarnya. Mhm. Standar bahwa kita punya SNI yang mengatur dengan desain baik material maupun dimensi, beban itu sudah diatur semua. Ya. Jadi kita tinggal mematuhi itu. Oke, Kira-kira gitu. jadi penting ya untuk kita semua mengikuti standar yang Standar. ada. Itulah kenapa kalau kita mau bangun rumah, kita mau renovasi rumah, kita harus konsultasi juga sama ahli Betul. struktur ya, supaya memastikan bangunan yang akan kita bangun itu kokoh, Kokoh. sudah pasti aman untuk kita tinggali. Oke, Mas, kira-kira apa aja sih hal-hal yang menjadi dasar ketika kita menentukan kriteria struktur bangunan yang digunakan? Oke, jadi hal yang paling utama adalah memperhitungkan beban yang akan bekerja. Oke, Nah, beban ini banyak sekali ternyata ya. Jadi ada beban mati, beban mati. kemudian beban mati tambahan, dan juga yang penting beban hidup nih. Beban hidup, beneran beban hidup? Iya. Saya udah banyak beban hidupnya gimana nih, Mas? Iya, jadi Maksudnya apa nih? maksudnya beban hidup adalah beban untuk fungsi bangunan. Oke. Jadi misalnya untuk ruang pertemuan, kemudian ruang rapat. Maksudnya beban hidup ini adalah beban untuk operasional di mana bisa berubah-ubah, dan nggak kalah penting adalah beban gempa. Beban gempa ini harus berdasarkan standar peraturan gempa kita. Dan juga tadi ada beban angin. Kan sering kita dengar bahwa struktur itu roboh gara-gara angin. Iya. Itu mungkin dia tidak didesain atau belum dihitung dengan baik terhadap beban angin.
kira-kira Oke, gitu. oke, oke. Jadi memang itu yang menjadi pertimbangan ya ketika Iya, kita mau menentukan kriteria struktur iya, bangunan. Oke, kalau misalnya nih kekuatan dan kualitas struktur saat membangun tuh kita abaikan. iya, Kira-kira apa sih impact-nya? Apa dampaknya jangka panjang dan jangka pendek? iya. Jadi kalau kita mengabaikan kriteria kemudian kualitas dari struktur itu jangka pendeknya struktur kita ketika menerima beban itu akan retak-retak atau Hmm, juga akan melendut ya. oke. Struktur kita melendut sehingga bahkan sering terjadi bergetar Iya, ya. iya, iya, Struktur iya. bergetar itu juga karena strukturnya tidak memenuhi kriteria yang dipersyaratkan. Dan yang jangka panjang itu yang kita harus hindari adalah struktur kita roboh Aduh, serem ketika banget. kena gempa. Itu jangka Benar. panjangnya. Maka dari itu perlu sangat diperhatikan dalam membangun itu strukturnya harus benar-benar dipertimbangkan. Oke, Oke. oke, oke. Makanya ini bahaya banget ya kalau sampai kita tuh mengabaikan pentingnya tuh kriteria-kriteria tadi. Karena memang struktur bangunan adalah hal yang sangat Iya. krusial ketika kita mau membangun rumah. Iya. Nah, tadi kan berkali-kali ngomong tentang gempa ya. Mm-mm. Apalagi di Indonesia banyak banget nih ya Iya. gempa bumi gitu. Kira-kira yang dimaksud dengan bangunan tahan gempa itu yang seperti apa sih? Dan kayak gimana sih prinsip pembangunan strukturnya? Ya, jadi tahan gempa itu bukan berarti anti gempa ya, bukan ya. Beda ya, Beda ya. tahan gempa sama anti gempa beda ya. Iya, Kita bukan Tuhan soalnya. iya betul. Jadi yang dimaksud dengan tahan gempa adalah struktur kita ketika gempa datang Mhm. atau lewat itu struktur kita masih bertahan berdiri Oke. ya. Artinya dia tidak roboh. Mhm. Tapi struktur kita boleh rusak sebagian. Mhm. Jadi makanya dalam konsep struktur tahan gempa adalah kita ada namanya istilah strong column weak beam. Oke. Strong column weak beam adalah kolomnya harus lebih kuat daripada baloknya. Oke. Kita istilahkan bahwa kalau manusia itu kolomnya itu kakinya ya. Ya, Kalau kakinya itu nggak boleh patah. benar, Kalau patah benar. kan dia roboh Betul, gitu. betul, betul. Jadi kolomnya harus lebih kuat dari Dari baloknya baloknya, gitu. ya. Jadi secara simpel sebenarnya gini. Jadi kita bisa lihat dimensi dari kolom itu tidak boleh lebih kecil daripada baloknya kan. Oke. Ya, itu sebagai cara yang sederhana. Dan bahkan di SNI itu mensyaratkan bahwa si kolomnya itu harus punya kekuatan 20% 20%. daripada baloknya. Oh, lebih dari baloknya. Jadi Oke. ketika gempa datang, walaupun baloknya rusak, kolomnya tidak rusak. Kalau kolomnya sampai rusak, dia akan roboh. Kalau Oke. kolomnya masih utuh, dia akan tetap berdiri. Kira-kira. Oke, oke, oke. Jadi itu cara mudahnya Cara untuk kita mudahnya. bisa mengidentifikasi nih, kira-kira tuh rumah kita udah tahan gempa atau Iya. belum gitu. Jangan sampai nih teman-teman beli rumah atau mungkin ngebangun rumah, tapi ternyata kolomnya nggak kuat Nah. ya. Wah, itu bisa rawan banget sama Iya. gempa. Oke, nah kalau dari pengalamannya Mas Faisal nih, kan pasti sudah membangun banyak sekali Iya. bangunan ya, dari rumah yang mungkin kecil sampai gedung-gedung yang Iya. besar. Ada nggak sih kesalahan yang sering terjadi ketika memang membangun sebuah bangunan dan berdampak pada ketahanan struktur? Iya. Jadi kesalahan yang sering terjadi adalah pemahaman terhadap standar. Oke. Jadi standar kita itu kan diupdate kurang lebih 5 tahun sekali ya, Yes. diperbarui. Jadi ada beberapa pihak praktisi konstruksi baik konsultan maupun kontraktor itu tidak update Oke. dengan peraturan Yang SNI baru. itu yang baru. Ya, ya, Jadi ya. ketinggalan zaman. Bahkan ada beberapa yang masih menggunakan PBI 71. Dulu-dulu banget, Iya, waduh. zaman Belanda. Lama banget. Iya. Nah, selain tidak paham juga, kalaupun paham tidak mau mengikuti nih. Oke. Jadi mereka kan pengennya Nyaman. murah, Ya, benar, tapi benar. belum tentu aman atau kuat. Nah, itu yang harus kita sadarkan, kita pahami bersama bahwa struktur kita harus berdasarkan standar yang berlaku. Oke, nah tapi sebagai pemilik rumah gitu ya, gimana sih caranya kita tuh bisa memonitor gitu, menginspeksi proses pembangunan struktur ini? Ya, jadi inspeksi atau monitor atau pengawasan ini sangat penting ya, karena kita harus memastikan bahwa struktur yang dibangun oleh tukang atau kuli itu harus sesuai dengan desain atau gambar rencana ya. Jadi kita harus menyamakan nih, jadi dimensinya harus sama dengan yang direncanakan.
Mungkin kendalanya adalah kita orang awam belum tentu bisa membaca gambar ya. Bener. Jadi kalau seperti itu kita harus meng-hire ahli pengawas juga Oke, untuk oke. mewakili kita supaya memastikan bahwa struktur yang terbangun itu baik dimensinya, kemudian besinya Ya. itu sesuai dengan gambar rencana. Oke. Di samping itu juga yang tidak kalah penting adalah materialnya, mutu materialnya. Jadi misalnya kita menggunakan beton FC25 itu kita harus minta itu kalau misalnya dari ready mix itu mutunya berapa nih ya, harus sama dengan yang kita rencanakan, kira-kira gitu. Oke, jadi emang kita tuh harus kritis nih sebagai yang punya rumah, harus dimonitor, diawasi, inspeksi, dan pastinya dicek-cek juga dengan Iya. gambar kerja yang ada. Harus sudah sesuai dengan apa yang direncanakan. Nah, tapi sebenarnya key factor-nya atau istilahnya kuncian, faktor kunci apa sih ketika kita mau bangunan itu kuat dan tahan lama? Ya, sebenarnya yang bisa merusak struktur atau beton itu sendiri adalah ketika dia tidak padat, ya. Jadi ketika misalnya hasil pengocorannya itu ada rongga-rongga, itu kan artinya ketika pengocoran tidak dipadatkan dengan sempurna. Nah, ketika dia terbuka atau sampai rongga, maka besi yang di dalamnya itu akan terpapar korosi. Nah, itu yang menjadi penyebab utama beton-beton kita itu kalau udah terserang korosi besinya akan mudah turun kekuatannya. Sehingga faktor kuncinya adalah pemadatan ketika pengocoran itu harus benar-benar sempurna. Oke, dan pemilihan materialnya juga pastinya harus penting dong. Iya, pasti. Iya, dan jangan lupa pakai semennya harus semen 3 roda yang udah pasti kokoh, udah pasti terpercaya supaya struktur bangunan kita juga bisa kokoh dan durable. Iya. Karena kalau misalnya kita bangun rumah itu kan investasi jangka Betul. panjang juga ya. Jangan main-main sama yang namanya material, harus pakai semennya 3 roda. Oke, sebagai penutup nih, Mas, kira-kira ada nggak sih tips buat para pemilik rumah di luar sana supaya mereka tuh nggak salah langkah ketika mereka membangun struktur? Ya, yang pertama tentunya dia harus meng-hire konsultan struktur ahli. Ya. Dan perlu diingat bahwa ahlinya bersertifikat atau ber-SKK Oke. supaya menjamin bahwa gedungnya atau bangunannya atau rumahnya itu sudah didesain sesuai dengan standar yang berlaku. Betul. Kemudian yang kedua adalah pilihlah kontraktor yang punya pengalaman ya. Jadi terutama kontraktor juga harus paham terhadap peraturan atau code supaya dia bisa membangun sesuai dengan peraturan yang ada. Dan yang ketiga nih adalah harus kita awasi. Jadi pemilik rumah harus mengawasi apakah untuk memastikan bahwa si konstruksi yang dibangun sesuai dengan gambar rencana. Jadi kalau tidak sempat atau malas ngawasi bisa meng-hire konsultan pengawas. Oke. Dan yang paling terakhir adalah kita semua baik owner maupun pelaku konstruksi harus selalu belajar nih tentang Setuju. konstruksi. Dan acara ini adalah salah satu wahana yang cocok untuk kita semua saling sharing, berbagi ilmu, saling belajar tentang konstruksi supaya konstruksi kita ini aman ya. Yes, betul. Thank you so much loh apresiasinya Mas Faisal. Iya. Jadi buat teman-teman semuanya harus rajin untuk bisa mengawasi pastinya ya, meng-hire orang-orang yang tepat juga pastinya untuk memastikan struktur bangunannya juga kokoh, betul-betul sesuai dengan standarnya dan jangan malas untuk terus belajar. Salah satunya adalah dengan selalu nontonin nih konten-konten yang ada di YouTube channelnya Semen 3 Roda di KUA Konstruksi untuk Awam. Thank you so much loh Oke, Mas Faisal udah makasih, sharing-sharing Mbak di sini. Cynthia. Biasanya nih Mas Faisal ngajar soalnya. Kali ini tuh kita jadi studentnya Mas Faisal, jadi mahasiswa dan mahasiswinya Mas Faisal. So, Oke. thank you so much Oke, once again. sama-sama, terima Sehat kasih, selalu, sukses selalu. Dan pastinya kembali lagi Cynthia mau ingetin buat teman-teman semua, para teman-teman kokoh, selalu ikutin konten-konten terbaru kita. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe di YouTube channelnya Semen 3 Roda. Karena pastinya akan ada banyak konten-konten baru yang gak boleh kamu lewatkan. Jangan lupa juga untuk follow sosial media Semen 3 Roda di Instagram, Facebook, dan juga TikTok. Karena ada kuis seru dengan hadiah menarik buat kamu-kamu yang udah nonton Konstruksi untuk Awam. Sampai ketemu lagi di part-part berikutnya. Tetap di KUA
Konstruksi untuk awam.